wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala idan qala ma min yawmin asbaha fi ibnu adam illa faradallahu alaihi asyrata asya. Kemarin sudah disampaikan bahwa tidaklah setiap pagi ibnu adam, di setiap paginya manusia itu mendapatkan keparduan Allah Ta'ala. Allah mempardukan kepada mereka 10 hal. Awaluha ayyadkurullaha inda qiyamih. Yang pertama yaitu harus berzikir kepada Allah Ta'ala ketika bangun dari tidurnya, dan diusahakan ketika waktu tidur dalam keadaan suci. Maka ketika bangun kita harus ingat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, itu ya, alladzi ahyana ba'dama amatana. Yang pertama kita ingat adalah Allah Ta'ala, dan ini ada dasarnya, wasabbih bihamdi rabbik hina taqumu hina taqum. Jadi segeralah bertasbih dengan memuji nama Tuhanmu ketika kamu bangun. Nutrisi pertama yang dimasukkan ke otak kita itu adalah zikir. Itu kehebatan orang Islam. Ketika badan ini masih belum kuat, mungkin kan waktu tidur masih lemah gitu ya, malas. Tapi untuk zikir, ibadah hati itu segerakan, karena ini masih bisa kita lakukan dalam keadaan badan kita pun lemah. Yang kedua, asani satrul aurah. Ini sebenarnya sudah dibahas. Yang kedua, ketika kita bangun tidur, kita harus segera menutup aurat, karena di waktu tidur merupakan waktu yang dimana manusia tidak sadar. Aina batat yadah itu kita tidak tahu. Di mana tangan kita tadi malam nginep itu kita tidak tahu. Sehingga itu posisi tangan kita ya, tangan kita di mana kita nggak tahu. Apalagi aurat kita terbuka atau enggak. Jangankan waktu tidur, waktu sadar kita tidak tidur, kadang kita tidak menutupi aurat, apalagi waktu tidur. Nah, mulanya sunnah hukumnya tidur itu kalau laki-laki, apalagi perempuan, ini rangkepan. Jadi kalau pakai sarung, pakai rangkepan, pakai celana gitu. Itu kalau laki-laki, apalagi perempuan itu ya, yang lebih harus terjaga. Nah, kan aturan-aturan pondok yang rapih itu ya, yang ketat, ini tidur itu wajib pakai celana, karena begitu rentannya terbukanya aurat ketika tidur. Mulanya salah satu kewajibannya Allah Ta'ala tetapkan ketika manusia bangun dari tidurnya di waktu subuh, salah satunya yaitu, nomor kedua yaitu menutupi aurat. Dan jangan dibiasakan, sudah dibahas kemarin, jangan sampai terjadi pakaian tidur ternyata nyampe ke pasar. Pakaian tidur dipakai waktu jam 12 siang gitu ya. Kita tahu sendiri, entah tahu program siapa, dulu nggak ada pakaian tidur. Sekarang ada pakaian tidur, dan ternyata pakaian tidur malah dipakai untuk ke pasar, bukan pakaian tidur lagi ya. Jadi itu karena begitu pentingnya. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khuduz zinatakum inda kulli masjid, pada satu ayat. Segeralah wahai ibnu Adam, segeralah ambillah perhiasan kamu semua inda kulli masjid, ketika akan masuk ke setiap masjid. Artinya wa adna zinah ma yuwari aurah, paling sedikitnya perhiasan kita itu hal yang bisa menutupi aurat. Menutupi aurat itu bagian dari perhiasan, karena aurat itu kan kata aslinya cacat, sesuatu yang harus ditutupi.
kecacatan kita. Sehingga kalau orangnya merasa bahwa itu wajib menutupi aurat, ketika terbuka auratnya merasa susah. Begitu pula kalau orang yang tahu kita melihat auratnya orang lain, itu merasa susah. Dan di dalam khusus kitab anak-anak saja ini ya, kitab akhlak itu ya, itu dalam kitab Taisir itu terangkan termasuk etika bertetangga, adab bertetangga ya, adabul jiron itu ya, adabnya kita bertetangga, diantaranya yaitu tidak melihat auratnya perempuannya tetangga. Itu diantaranya etika bertetangga, itu diantaranya tidak melihat auratnya tetangga, apa itu pembantunya, apa itu istrinya, apa itu anaknya, tidak melihat. Padahal kalau di kita ya urusan dengan tetangga kadang aurat itu paling gampangan gitulah, jadi kelihatan juga nggak apa-apa kayak gitu, karena diobrol, masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya sudah bukan satu kewajiban, padahal itu bagian dari kewajiban. Itu hubungan bertetangga, jangan sampai melihat auratnya tetangga. Saya kadang kaget orang-orang kayak orang yang hati-hati. Saya itu nggak pernah lihat ipar saya, gitu ya, kayak habaib-habaib gitu. Saya nggak tahu ipar saya itu wajahnya kayak apa gitu. Yang saya tahu hanya istri saya, ya kakaknya, mbaknya atau adiknya, adik perempuannya, wajahnya kayak gimana saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu istri adik saya kayak apa. Kok bisa gitu, saya pikir saya nanti ketemu di jalan gimana gitu. Kok bisa nggak tahu wajahnya? Karena memang itu bagian dari aurat, itu adalah sebenarnya yang dibuka sholat, yang ulama Syafi'iyah mengatakan itu bagian dari aurat ya wajah. Bahkan seluruh badannya wanita itu aurat, bukan hanya warna tapi bentuknya. Adapun suara bukan aurat tapi harus ditutupin juga. Jadi aurat suara itu bukan aurat sebenarnya, tapi harus dijaga juga. Perempuan jangan sampai bersuara di hadapan laki-laki non mahramnya. Tapi yang sekarang mana yang bisa gitu aja. Mungkin cari solusi pendapat-pendapat ulama yang lain. Wasalisu itmamul wudu, yang ketiga menyempurnakan wudu fi awqatihi, di waktu-waktunya wudu. Selanjutnya yang ketiga, kewajibannya Allah Ta'ala tetapkan ketika manusia bangun dari tidurnya, yaitu segeralah ke air, penuhi hajat kita di air. Setelah itu wudulah, sempurnakan wudu kita. Karena kenapa harus wudu? Karena dengan wudu itu setan yang nginep, kan kita itu diinepin setan. Diantaranya tempat yang dibuat setan untuk menginap di badan kita yaitu hidung kita. Nah, ketika wudu mestinya kan kita menghirup air dari air wudu tadi, itu setan pada keluar. Jadi termasuk ikatan-ikatan yang setan ketika kita tidur. Satu, ketika kita belum bangun diikat, ketika kita bangun terlepas, masih ada ikatannya, kita ke air terlepas lagi. Itu ikatan-ikatan setan. Jadi ada buhul-buhulnya setan ya, terminalnya setan yang dipasang ketika kita tidak sadar dalam keadaan tertidur kita. Maka segeralah sucikan badan kita, diantaranya dengan wudu. Wudu kan bagian dari hikmahnya menghancurkan ya dosa-dosa kecil, menghancurkan jaringan-jaringan setan tadi. Warabi'u itmamus sholati fi awqatiha, setelahnya wudu sempurnakanlah sholat di waktunya. Yang keempat ini, kewajiban kita di waktu pagi. Jangan dulu gitu ya, mungkin kekuatan kita tidak semaksimal yang lain, mau melakukan sholat masih berat misalnya, lakukan hal-hal yang bisa mendukung itu. Kok misalnya kayak Imam Al-Haddad itu kadang ngopi dulu, katanya ngambil air kopi, diniatkan sebagaimana ahli-ahli qahwah, ulama-ulama yang ahli ngopi itu ya. Jadi ngambil kekuatan dulu, karena kadang nafsu itu butuh diogonya. Nafsu mah kayak anak kecil gitu, diogo. Jadi di frontal kayak setan tuh nggak bisa, harusnya dilulut sedikit baru nurut itu.
Wal khamis al-amnu biwa'dillah fi sya'ni rizki. Yang kelima yang harus kita wajib tanamkan di hati kita ketika bangun tidur yaitu tenang. Urusan rezeki mah tenang wae lah. Begitu kita bangun langsung ingat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Begitu bangun tidur tenang wae. Segala hewan makhluk yang melata kan melebihi kita. Kelemahannya kalau hitungannya ya. Kalau kita masih punya kaki, hewan yang ngerayap di rizkian ku Gusti Allah Ta'ala. Komo manusia yang punya akal, punya kaki, punya relasi, punya apa, pasti ada rezekinya gitu ya. Kita aman dengan janjinya Allah Ta'ala di dalam urusan rezeki. Tapi bukan berarti begitu aman terus diem aja di rumah ngopi ya, duduk aja terus ngerokok sampai sore, yang enggak juga, karena ada yang harus dijemput rezekinya, harus ada yang harus kita cari, dan ada yang memang datang sendiri ya. Mungkin karena adilnya Allah, karena fadalnya Allah, dicari pun kan mendapatkan pahala, bagian dari fadalnya Allah juga gitu ya. Jadi tapi tetap di awalnya diyakinkan bahwa ini pagi ini saya makan apa, nggak usah sampai sebegitunya ya, ini minum apa nggak usah. Yang penting kita janji Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kita yakin, dan seberapanya kita nggak tahu, itu aja. Wal khamisu al-amnu wa sadisu al-qana'a bi bismillah. Yang keenam, ketika kita masuk pagi, siapkan diri kita untuk menerima apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Allah Ta'ala membagikan apa kepada diri kita sesuai dengan jatah yang tertentu di alam lauhil mahfudnya ya. Ini sudah ada, kita terima. Qanaah. Kalau beli jajanan masih pagi-pagi wuduk atau apa, harus antri ya, antrilah, terima gitu ya. Antri pisan kan segitu ya, ayah pisan lah gitu ya, kayak kita nggak terima ya, padahal kalau kita terima ya udah aja ya, antri gitu ya, datangnya terlambat umpamanya, diterima ya. Allah Ta'ala qanaah, bagian dari qanaah ya sebeginilah. Misalnya keadaannya kita waktu pagi ini jamaahnya segini ya qanaah gitu. Kalau hitungan qanaah itu ya, hitungan qanaah apa adanya, sudahlah. Memang Allah Ta'ala membagikan kita seperti ini baru gitu ya, mungkin kedepannya dilebihkan gitu. Yang penting kita jangan protes apa maksud Allah Ta'ala dengan semua ini. Mungkin bukan maksud Allah, tapi apa kesalahan kita, apakah kita belum ikhlas, apakah ajakan kita belum maksimal, apakah, jadi masih harus koreksi, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Ta'ala. Ada yang harus kita koreksi, yang jelas mungkin kitanya sinyalnya kurang gitu ya, kalau mungkin tarikannya. Wasabiu at-tawakkul 'ala Allah. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah Ta'ala pagi. Jadi semuanya kayak amal hati semua, tawakal, penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala, pada zat yang hidup tidak pernah mati, pada zat yang selalu mengawasi kita, pada zat yang selalu peduli sama kita. Ketika kita naik mobil pagi-pagi, naik angkot, ada supirnya, kita langsung nanya dulu ke orangnya, enggak, Mang bisa nyupir tante? Kan enggak gitu ya, enggak usah nanya. Atau pagi-pagi nge-Grab, langsung datang motor, nanya dulu, Mang bisa naik motor tante? Enggak, karena kita yakin bahwa dia bawa motor pasti pinter, pasti bisa gitu ya. Dia bawa mobil pasti bisa, nggak harus nanya. Kadang nggak kita lihat gitu ya, supirnya siapa nggak tahu. Kayak pesawat itu mungkin kita nggak tahu di dalamnya ada orang nggak, lu penting kita naik, karena itu yakinnya kita, tawakalnya kita itu tawakal kepada manusia ya, apalagi tawakal kita kepada Allah. Masa kita nggak yakin? Alam semesta ini ada yang ngatur, yang ngaturnya apakah harus kita lihat, harus kita tanya? Enggak harus. Yang tadi pilot aja kita tidak harus tahu orangnya yang kayak apa si pilot teh ya. Kita punya yakin, tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Pokoknya Allah yang ngatur mah aman, ada susah juga ada pahalanya gitu ya, bunga ada pahalanya, itu selalu ada ruang ya.
ada ruang pujian bagi Allah Ta'ala. Dikasih susah ya alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, dipasih senang alhamdulillah ala binikmati tatimus sholih, selalu ada ruang. Kedelapan, sobar ala amrillah wa qadaihi. Yang disiapkan kita di waktu pagi adalah sabar atas ketentuannya Allah Ta'ala, atas kodoknya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tidak terima apa yang telah Allah Ta'ala putuskan. Fasbir li hukmi rabbik gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru dalam ayat yang lainnya. Jadi awal ketika kita masuk subuh sabar. Mungkin kadang kita waktu subuh kaget ya. Aduh, rumah udah berantakan, ada yang masuk ini. Ya, misalnya ada yang masuk. Nyari yang nari malam masuk ke rumah paling akhir, dimarahin gitu ya. Udah kecurian, anaknya dimarahin gitu ya. Jadi pada akhirnya mestinya ya gimana lagi ya, mungkin kesalahan siapa gitu ya, yang apa yang terjadi tadi malam sehingga kejadiannya seperti ini. Dan pada akhirnya yang ada di kita adalah sabri ala amrillah wa qadai, sabar atas apa yang Allah Ta'ala putuskan, atas kodenya Allah Ta'ala. Yang kesembilan, syukur ala nikmatillah. Ketika kita waktu pagi kita bersyukur alhamdulillah masih dihidupkan lagi. Mungkin di waktu ini saya masih diberi ruang untuk tobat karena kita ahli maksiat. Atau mungkin di waktu ini kita masih diberi ruang untuk bisa beramal baik. Mungkin di waktu ini saya masih bisa berbakti sama orang tua. Mungkin bisa syukuran. Mungkin pada hari ini kemarin saya bisa melakukan ini, bisa saya lakukan. Selalu syukuran. Karena kalau toh kita menghitung nikmatnya Allah pasti tak terhitung. Nikmat yang terkecil aja, nikmat pemula itu yang kita sering sampaikan, itu sehatnya badan. Ya awalun nikmah ya sihatul jismi. Nikmat yang pemula, nikmat yang paling awal itu adalah badan sehat ini. Itu nikmat yang pemula, nikmat yang paling rendahan itulah. Itu badan kita dikasih sehat. Nikmat yang paling besar di dunia, kita masih bisa beragamakan Islam. Alhamdulillah pagi-pagi masih bisa agama Islam. Pas pagi-pagi naudzubillah kita ada di ruang orang-orang kafir. Naudzubillah gitu ya. Wa ni'amuh, mulanya kemarin sudah dikatakan bahwa ketika kita waktu tidur usahakan dalam keadaan taubat. Wal ashir al-aklu minal halal. Di pagi hari carilah makanan-makanan yang halal. Jangan biasanya ada orang itu mencuri spesialisnya pagi, nyuri pisang biasanya. Nyuri pisang teh biasanya sore, rambut sore ya pagi banget itu ya. Pagi-pagi sudah bawa pisang orang, atau orang nggak belum ke sawah pagi-pagi atau sore pulang dari sawah. Jadi kesempatan diambilnya pagi-pagi atau kadang gitu. Kebanyakan pencuri itu ya sudah mendekati subuh, jam 3 jam berapa, mencari rezekinya dari itu. Padahal perintahnya Allah Ta'ala di waktu pagi yaitu memakan sesuatu yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki-rezeki yang bagus yang aku berikan kepada kalian. Artinya rezeki yang halal. Perintah makan halal ini merupakan perintah yang Allah tetapkan pada para nabi, juga pada orang-orang yang beriman. Kewajiban kita mencari halal. Jadi jangan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada lagi halal. Kalau tidak ada halal berarti perintah mencari halal sudah nggak relevan lagi. Allah tetap memerintahkan mencari halal, berarti kehalalan itu masih ada. Nah, dimana kita harus selalu usahakan semoga ke-10 hal ini kewajibannya harus kita lakukan sebagai ibnu Adam, sebagai manusia, bisa kita laksanakan dengan kemudahannya. Allah Ta'ala mudahkan pada diri kita, hanya Allah yang memudahkan kita. Tentunya segala yang mudah pun tidak akan kita bisa laksanakan kalau Allah Ta'ala tidak memudahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.